berani jamin kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. PKS hanya berusaha untuk mempertahankan duet antara Anies Baswedan dengan Soebul Imam Wiranu, tetapi hanya berusaha semaksimal mungkin. Ya, ini kata-kata Pipin Sopian dari PKS ya. Berarti kan semampunya. Kalau tidak mampu ya menyerah, alias bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus dan mengusung Ridwan Kamil. Kita dengarkan pernyataan Pipin Sopian ya. Bahkan PKS, bener nggak sih Kang? Kami sampai saat ini mengikhtiarkan untuk supaya aman. Anies Sohibul Iman yang sudah kami deklarasikan itu untuk bisa berlayar dengan cara genapnya tiket kursi 20%, yaitu 22 kursi. Sebagaimana diketahui bahwa PKS punya 18 kursi, sisa tinggal 4 ya. Dan itu sampai saat ini kita perjuangkan dan kami sudah berikhtiar sebaik-baiknya ya. Sudah ya. Ketika Presiden PKS ke Pak Surya Paloh, kemudian ketemu Pak PKB di Harlah PKB, memberikan pantun, mengajak, tidak hanya mengajak PKB tetapi juga mengajak Pak Dasko, Gerindra, juga kami mengajak Perindo ketika kunjungan dan juga PSI, dan konsolidasi sudah kita lakukan. Jadi betapa seriusnya PKS ya untuk mengamankan aman ini di Jakarta ya. Dan kami juga sudah memberikan tugas kepada Mas Anies supaya ini segera bisa dilengkapi dengan SK rekomendasi masing-masing partai koalisi. Kang Pipin, jadi tapi tugas kira tersebut ikhtiar itu yang di kita awal Agustus, benar Kang Pipin? Gimana Bang? Jadi katanya tugas tersebut ada tenggat waktunya awal Agustus ini katanya kan? Betul, betul. Saya kira kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau tidak ada tenggat, sudden death kebijakan, maka biasanya banyak kerugian yang terjadi ya. Sehingga bagi kami saat ini kami berikhtiar. Ya, Kang Pipin. Halo Kang. Iya, ini berarti pernyataan Pipin Sopian ini kan mengatakan bahwa Anies juga diberi suatu deadline ya untuk awal Agustus. Namun demikian sekarang sudah tanggal 6, itu Anies Baswedan belum menunjukkan siapa wakilnya dan partai apa yang mau bergabung dengan Anies Baswedan. Ini suatu hal yang bisa jadi dijadikan alasan untuk meninggalkan Anies Baswedan dikarenakan Anies tidak memenuhi persyaratan daripada PKS yang mendapatkan 22 kursi, yang 18 kursi tinggal 4 kursi. Seharusnya ini tugas daripada PKS ataupun dengan Anies Baswedan untuk mencari tambahan kursi itu. Namun demikian sepertinya Anies tidak bisa menemukan dan akhirnya PKS akan berlabuh ke koalisi Indonesia Maju. Dan potensi untuk menjadi partai koalisi Indonesia Plus melawan kota kosong, hal ini juga disampaikan oleh Adi Prayitno. Kalau melihat kecenderungan secara umum sebenarnya di berbagai pilkada serentak nasional ini, ada upaya-upaya untuk memborong mayoritas partai politik sehingga tak ada lawan. Itu hampir terjadi di banyak tempat. Pada prinsipnya soal potret kandidasi di pilkada ini kan sangat tergantung bagaimana elit-elit partai. Kalau elit-elit partai berkehendak, maka tak akan ada lawan yang kemudian akan menjadi penantang dalam sebuah kompetisi. Sebelum di Jakarta, di Banten kita melihat per hari ini yang belum berkoalisi dengan kubu iya, itu kan belum PDIP. Ada Golkar di situ, tapi semua mayoritas partai itu kemudian berhadapan-hadapan dengan calon dari Golkar namanya Boyairin. Yang belum menentukan sikap politik adalah PDIP. Kalau in the end of the day-nya di Banten ini PDIP juga bergabung dengan kubunya Andra Soni, maka bisa dipastikan gitu ya bahwa Nggak bisa mencalonkan ya? Tidak bisa mencalonkan dan kemudian ya akan melawan kota kosong. Di Jakarta potensial itu akan terjadi. Oleh karena itu demokrasi kita dalam konteks ini sedang diuji betul oleh elit-elit partai.
apakah di luar Kim akan memunculkan calon yang bisa jadi penantang ataupun tidak? Sebut saja misalnya Kim itu Ridwan Kamil. Apakah kemudian PKS, kemudian Nasdem, PKB, dan PDIP ini akan mencoba untuk membentuk lawan politik untuk head to head dengan Ridwan Kamil? Tentu jawabannya ada di mereka. Per hari ini Anies Baswedan ataupun Ahok sedang melawan bagaimana oligarki partai politik itu sedang menentukan nasib tentang pencalonan. Kalau saya melihat rata-rata, ini bukan hanya soal Anies, ini bukan soal masalah Ahok. Pilkada itu adalah tempat orang bertarung. Bagaimana kompetisi itu kemudian dibuka. Dari dulu kan partai politik bicara tentang bahwa mereka adalah tempat rekrutmen dan kaderisasi untuk menyiapkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ini sedang diuji di Jakarta nih, omongan partai ini. Kita tunggu bagaimana PKB, Nasdem, PKS, dan PDIP. Mereka harus punya sikap politik supaya demokrasi kita itu bukan demokrasi asal-asalan, bukan hanya sebatas demokrasi, tapi yang dilawan adalah kota kosong. Ini menjadi naif dan ironi. Jadi kalau begini ceritanya, ya partai bubarkan saja, Pak. Kalau tidak berani mengusung Keras kandidat, banget nih Mas Adin nih. ya untuk apa? Kan selama ini memang katup untuk menjadi pemimpin di negara. Ya, Adi Prayitno begitu sangat geram dan akan ingin membubarkan partai politik dikarenakan tidak bisa atau tidak mau mengadopsi atau tidak mau mengusung calon yang lain seperti Anies Baswedan. Dan di Jakarta ini dipastikan akan Ridwan Kamil melawan kotak kosong sebagaimana disampaikan oleh Adi Prayitno sebagai pengamat politik. Dan Pipin Sopian tadi sebetulnya juga merupakan suatu pernyataan yang boleh dikata ya kami kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun demikian kalau toh Anies diberikan deadline sampai awal Agustus kok tidak bisa mendapatkan wakil gubernur dan mencari dukungan partai politik lain untuk menambah kursi, ya otomatis akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju Plus. Namun demikian Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan bahwa Kim Plus tidak mungkin akan melawan kotak kosong, tidak berani gitu kata Ahok begitu ya. Makanya bisa aja. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Bisa dilihat kalau mereka karena kan Saya nggak tahu, karena nggak gampang ngumpulin. Ya, itulah pernyataan Basuki Cahayapurnama yang menantang koalisi Indonesia Maju untuk membuat poros satu poros maksud saya agar melawan kotak kosong, dan Ahok yakin kalau melawan kotak kosong pasti kalah gitu ya. Pernyataan Ahok yang sombong yang memastikan kalah otomatis membuat koalisi Indonesia Maju begitu geram, dan otomatis ya dengan tantangan Ahok saya yakin malah akan membuktikan daripada pernyataan Ahok itu, dan tentu saja Kim hanya akan membuat satu poros dalam arti PDIP tidak diajak dan tetap akan melawan kotak kosong ya. Semakin geram lah Ahok hanya pandai ngomong saja kok ya. Orang Indonesia kan gak begitu suka orang meledak-ledak seperti Ahok, Megawati, SBY, Yusuf Kala yang selalu mengkritik orang lain dengan cara vulgar. Indonesia itu orang yang diam-diam seperti Pak Jokowi gitu, orang kerja, tidak pernah menyerang orang lain, tidak pernah ya kasar kata-katanya. Saya kira begitu.